Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh ada bersama-sama. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan pada pagi hari ini, ibadah kita pada pagi hari ini kita akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH sebagai pelayan firman. Dan tema pada minggu pagi hari ini adalah kekudusan Allah dimulai dari rumah Allah. Demikian penjelasan tata ibadah pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang untuk berdiri. Saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepadanya dengan sukacita, dan datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Dengan sukacita mari kita puji dan agungkan nama Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 13 bait 1 dan 2, Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Pertolongan kepada kita dalam ibadah ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Nas pembimbing dalam minggu ini dikutip dari Yesaya 56 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikian nas pembimbing minggu pagi hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat PKJ 55 ayat 1 dan 2, Hai puji namanya. Hai puji namanya, terang cahaya, dan puji namanya, hai cakrawala. Hai puji namanya, semesta alam. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya, tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya, jenis bijian. Hai puji namanya, buah-buahan. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Dipersilakan duduk kembali. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Kristus, dengan tulus dan sepenuh hati, marilah mengaku dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di surgawi, jika Engkau selalu mengingat-ingat dosa dan kesalahan kami, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, kami percaya bahwa Engkau Allah yang penuh kasih setia. Untuk itu kasihanilah kami dengan kasih setia-Mu dan ampunilah kami dari segala dosa-dosa kami. Demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 37 ayat 1 dan 2, bila ku renungkan dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang
sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Perasaanku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan, terimalah anugerah dari Allah Bapa kita sebagaimana diberitakan dalam kitab Mika 5 ayat 7 Mika 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaan-Mu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Untuk petunjuk hidup baru kami undang jemaat berdiri. Saudara-saudara,
kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup di dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16 sampai 17 yang berbunyi demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Amin. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pujian tadi adalah doa kita bersama di mana kita siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kita masuk dalam pembacaan Alkitab dari Yohanes 2.
ayat 13 sampai 22 yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Kita akan bergantian membaca. Ayatnya yang ke-13 akan dibaca oleh semua kaum perempuan. Ayatnya yang ke-14 seterusnya bergantian akan dibaca oleh kaum laki-laki. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Dengan judul perikop bacaan, Yesus menyucikan bait Allah. Silakan mulai. Pedagang-pedagang lembu, kambing-kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah dan akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom. Ada sukacita? Amin. Oke, untuk membuktikan sukacita kita, mari kita bersalam-salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Ya, terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita boleh ada di tengah-tengah persekutuan jemaat di mana kita merayakan Prapaskah yang ketiga. Tentu Prapaskah pertama dan kedua itu kita sudah semakin menghayati, ya. Kita sudah semakin mengoreksi diri, kita sudah semakin membawa diri kita di dalam satu kehidupan benar di hadapan Tuhan. Ya. Sekarang Prapaskah ketiga berarti lebih dekat lagi kepada Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan ya, puji Tuhan saudara-saudaraku. Nah, ketika kita ada di dalam persekutuan kita pada hari ini, di mana kita mau mengingat kembali bagaimana pengorbanan Yesus. Kita mengingat bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Tentunya kita sudah siap dengan segala sesuatu yang harus kita lakukan, yang Tuhan Yesus mau. Salah satunya adalah kekudusan Allah dimulai dari rumah Allah. Berbicara tentang kekudusan, saudara-saudaraku, itu adalah proses. Ya. Kalau kudus, ya, adalah panggilan kehidupan orang yang hidup di dalam dosa. Saya dan saudara-saudara dipanggil keluar dari kegelapan, hidup di dalam terang.
masuk di dalam kekudusan. Itu proses. Ya. Hanya pertanyaannya, apakah kita sudah mau diproses dari Tuhan? Apakah kita menerima proses dari Tuhan itu untuk menunjukkan bahwa kekudusan hidup kita benar ada? Jemaat, eklesia, dipanggil dari kegelapan. Untuk apa dipanggil? Ya, untuk hidup di dalam kekudusan. Oleh karena itu melalui kekudusan Allah dimulai dari rumah Allah itu kita diproses bagaimana melihat Allah ada di tengah-tengah persekutuan kita. Oleh karena itu ketika kita hadir di dalam persekutuan seperti sekarang ini, tidak hanya sekedar rutinitas, sudah hari Minggu saya mau hadir. Enggak, saudara-saudara, tetapi kita mau menyaksikan, ya, mau menyaksikan kekudusan Allah itu benar ada di dalam bait Allah, termasuk di dalam persekutuan gereja Pouk Dasana Indah. Mungkin secara kasat mata saudara-saudaraku kita tidak lihat, oh yang mana itu Tuhan Allah, oh yang mana itu Roh Kudus. Tidak, saudara-saudara, tetapi dengan panggilan hati kita. Ya, makanya selalu saya katakan dalam persekutuan yang kita lakukan jangan katakan rutinitas. Ya, itu percuma saudara-saudaraku kalau rutinitas. Namun panggilan hati. Ya, kalau kita menyadari bahwa saya dipanggil mau hidup di dalam persekutuan seperti sekarang ini, berarti saya percaya. Saya percaya dan saya yakin kekudusan Allah dimulai dari rumah Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya mari kita melihat apa yang sudah terjadi dan dialami oleh kehidupan secara pribadi Yesus ketika Yesus berada di bait Allah atau dapat dikatakan di rumah Allah. Apa yang terjadi saudara-saudaraku? Begitu Yesus kaget melihat peristiwa yang terjadi, memang saudara-saudaraku merupakan tradisi ya, kalau melihat cerita dari kehidupan orang-orang Israel, bangsa Yahudi yang ada dalam persekutuan, memang ketika mereka mau menyambut perayaan Paskah, ya, akan terjadilah penjualan, tapi bukan di dalam gereja saudara-saudara, di sekitar, ya, di sekitar gereja, dan itu tradisi. Untuk apa tradisi itu? Satu, ya, menurut bangsa Yahudi, mereka membantu orang-orang yang miskin dari kampung, yang mau mempersembahkan korban di rumah Tuhan. Ya. Pejabat gereja berpikir daripada mereka jauh tarik kambing, tarik domba, mendingan kita jual aja di sini supaya mereka tinggal datang jalan, beli dan persembahkan. Itu tujuan. Ya. Dan itu tradisi. Ya. Jadi pejabat gereja itu berpikir bahwa sangat membantu kehidupan orang-orang yang tidak mampu. Yang mau datang hidup di dalam persekutuan, masuk di rumah Allah untuk mempersembahkan korban bakaran. Jadi mereka tidak akan capek lagi tarik-tarik domba dari kampung. Ya, ini sejarah perjalanan ya. Ini tradisi. Akhirnya itu terus terjadi. Ya. Namun seiring berjalannya waktu, tradisi yang terjadi oleh bangsa Yahudi itu berubah ketika Yesus ada pada saat itu. Bukan kebetulan saudara-saudara, bukan kebetulan ketika Yesus ada, bukan. Ya. Karena Yesus ingin merayakan Paskah bersama keluarganya. Ya. Namun apa yang terjadi? Ketika Yesus melihat peristiwa bahwa rumah Allah dijadikan sarang penyamun, dijadikan tempat penjualan, disitulah Yesus marah. Yesus katakan ada kekudusan sesuai dengan tema kita. Kekudusan Allah dimulai dari rumah Allah. Artinya jangan pernah kotori rumah Allah. Dengan apapun juga. Apalagi dengan berjualan di dalam rumah Allah. Kenapa Yesus katakan seperti itu? Yang pertama, kalau berjualan di rumah Allah akan mengganggu persekutuan orang-orang non-Yahudi, ya. Karena selain orang-orang Yahudi ada di dalam persekutuan, orang-orang non-Yahudi atau orang kafir, ya, akan ada dalam persekutuan. Hadir juga di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Yang kedua, berjualan atau tradisi berjualan di dalam gereja ternyata sudah berbalik arah dari tujuan awal membantu orang-orang miskin. Sudah tidak seperti itu, tetapi berjualan karena mencari keuntungan.
Itu yang Yesus tidak mau. Bukan berjualannya yang Yesus tidak mau, tetapi tindakan dalam pengambilan keuntungan dari penjualan itu, termasuk pajak. Yesus katakan itu sudah tidak membantu. Selain tidak membantu, bangsa Yahudi, agama Yahudi merusak rumah Allah. Sudah tidak ada kekudusan. Sudah tidak ada kekudusan. Akhirnya apa yang terjadi? Yesus memporak-porandakan semua yang terjadi di dalam bait Allah. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca semua Injil sinoptik atau Injil Matius sampai Yohanes itu memang sedikit berbeda, ya. Kalau di dalam Matius, Markus, Lukas itu menunjukkan mereka mengkritik peristiwa yang terjadi adalah kritik wibawa Yesus hilang saat itu. Ya. Menunjukkan bahwa Yesus marah pada saat itu kehilangan kewibawaan. Itu menurut Injil Matius, Markus, Lukas. Tetapi Yohanes tidak melihat dari sudut pandang itu. Ya. Yohanes tidak melihat dari sudut pandang itu. Yohanes melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus memang sudah diwahyukan akan terjadi. Ya. Akan terjadi. Itu sudut pandang. Ya. Nah, sehingga sekarang kita mau melihat, mau belajar tentang sudut pandang dari apa yang sudah seharusnya dialami oleh Yesus pada saat itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa yang terjadi ketika Yesus marah dan memporak-porandakan, bahkan mengusir orang di dalam bait Allah, menjadi sebuah cerita panjang di daerah saat itu. Dan di situ juga mulai muncul kebencian orang Yahudi. Orang Yahudi begitu membenci Yesus. Orang Yahudi katakan, ini adalah tradisi dari hukum Taurat, kenapa? Gitu. Ada apa? Siapa dirimu? Siapa dirimu? Sehingga kamu harus menghancurkan tradisi ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat seterusnya menjelaskan, ya. Ayat seterusnya menjelaskan bahwa inilah saatnya akan terjadi. Ya. Pada ayatnya yang ayatnya yang ke-20. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, maaf bukan. Ayat 17, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ya. Kelihatan saudara-saudara, orang-orang Yahudi begitu mencintai persekutuan yang ada di rumah Tuhan. Ya. Mereka ada di dalam persekutuan bersama. Tetapi padahal mereka tidak menyadari apa yang mereka lakukan saat itu ketika mereka melaksanakan tradisi Yahudi, menghancurkan Yesus sendiri, menghancurkan kekudusan Allah. Kenapa dihancurkan? Yaitu tadi, berjualan di dalam bait Allah. Ternyata ini sudah dinubuatkan saudara-saudaraku, itu akan terjadi dan akan dialami oleh Yesus. Sehingga ayatnya 18 berkata, orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau bertindak demikian? Ya. Jadi pertanyaan itu timbul, kenapa sih engkau berani memporak-porandakan jualan-jualan di mana kami membantu orang-orang miskin? Padahal Yesus tahu, pejabat-pejabat gereja pada saat itu hanya mencari keuntungan dari pajak-pajak penjualan. Mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan itu. Ketika Yesus ada di bait Allah, mereka katakan dia adalah anak tukang kayu. Dan lebih sakit hati lagi, ketika ayatnya yang ke-19, jawab Yesus kepadanya, rombak baik Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali.
lebih sakit hati lagi orang-orang Yahudi. Mana mungkin, ya. Kami juga tadi dikatakan 46 tahun saudara-saudara, ya. Secara logika memang saudara-saudara. Secara logika itu tidak mungkin bait Allah akan dibangun dengan 3 hari ketika dirobohkan. Itulah salah satu saudara-saudaraku yang membuat bangsa Yahudi sampai pada hari ini tidak menerima Yesus sebagai Mesias yang dinantikan itu. Mereka tahu Yesus adalah anak Yusuf dan Maria yang adalah tukang kayu. Kenapa dia harus menginjak-injak hukum Taurat? Ini adalah tradisi turun-temurun. Tapi Yesus tidak memperdulikan itu, saudara-saudara. Yesus tidak memperdulikan itu. Sehingga ayat yang ke-21 jelas apa yang dimaksudkan kekudusan Allah dimulai dari rumah Allah. Tetapi yang dimaksudkan dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Yesus merasa bahwa rumah Bapakku yang dijadikan tempat penjualan diinjak-injak oleh orang-orang Yahudi, dirinya sendiri. Diri sendiri, Bapaknya yang di sorga. Bagi Yesus sakit, saudara-saudara. Bagi Yesus menyedihkan. Bagi Yesus itu adalah hinaan besar. Bagi kekudusan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus marah bukan tanpa alasan di bait Allah pada waktu itu, bukan saudara-saudara. Ada alasan-alasan yang memang harus dilakukan oleh Yesus supaya orang banyak tahu bahwa rumah Allah itu bukan tempat berjualan, tetapi tempat untuk membawa kehidupan kita dalam proses kekudusan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat peristiwa yang dialami oleh Yesus bersama orang-orang Yahudi di dalam bait Allah itu, bahwa sebenarnya peristiwa itu begitu penting dan mencatat kisah Yesus yang bagi kita, yang bagi kehidupan orang percaya adalah satu teladan yang benar yang dilakukan oleh Yesus. Tadi di dalam nas pembimbing itu jelas, firman Tuhan itu berhak untuk mengatur, menegur kesalahan. Dan itu yang Yesus lakukan, saudara-saudara. Jangan kita kotori bait Allah secara fisik gereja. Namun jauh daripada rumah Allah itu adalah kehidupan pribadimu. Kehidupan pribadimu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari keteladanan Yesus. Bagaimana kita lihat ketika Yesus harus diludahi, ketika Yesus harus dipaksa, ketika Yesus harus mati. Apakah ada tindakan-tindakan Yesus untuk membalas setiap perbuatan-perbuatan orang-orang Yahudi atau prajurit-prajurit Romawi pada saat itu? Tentu tidak ada, saudara-saudara. Karena Yesus menjaga kekudusan hidupnya, kekudusan tubuhnya yang adalah bait Allah. Yang adalah bait Allah. Sekarang kita mau tanya dalam perjalanan kehidupan kita sekarang. Apakah kita selalu menjaga tubuh kita sebagai bait Allah? Apakah kita sanggup mempertahankan tubuh kita sebagai bait Allah yang kudus? Saudara-saudara, sulit bagi kita untuk menjawab. Kalau berbicara rumah Allah dalam bentuk fisik seperti gereja sekarang ini juga kita belum mampu mempertahankan kekudusan gereja, belum. Makanya di dalam pengakuan iman dikatakan gereja yang kudus dan am, ya. Gereja itu kudus, saudara-saudara, ada tugas kita yang harus kita lakukan. Kita harus jaga, contohnya kebersihannya kita harus jaga, keamanannya kita harus jaga. Di gereja bukan tempat pertengkaran.
bukan tempat marah-marah. Bukan, saudara-saudara. Ada kekudusan, saudara-saudara. Apalagi gereja sebagai tubuhmu dan bait Allah adalah tubuhmu. Belajar dari kehidupan Yesus. Yesus tidak pernah menyimpan dendam ketika Yesus disakiti. Yesus tidak pernah menyimpan kepahitan. Tidak pernah, saudara-saudara. Karena apa? Menjaga kekudusan. Ya. Kehidupan rumah Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saja ya, kalau sampai pada hari ini kehidupan bait Allah secara tubuhmu, ya, secara pribadi tubuhmu masih menyimpan hal-hal itu. Kita koreksi diri kita. Prapaskah yang ketiga saya katakan dari awal. Itu kita belajar selalu dan selalu mengoreksi kehidupan kita. Apakah kita sudah siap? Ya. Apakah kita sudah mempersiapkan diri merayakan dan menikmati bagaimana keselamatan yang Tuhan berikan melalui pengorbanannya itu. Jangan sampai ketika tiba waktunya nanti kebencian itu masih ada di dalam diri saya dan saudara-saudara. Jangan, saudara-saudara. Pertahankan kekudusan yang ada di dalam dirimu. Bawa kekudusan itu untuk bisa membawa kehidupan kita dalam keselamatan bersama Kristus. Sekali lagi, peristiwa yang dialami oleh Yesus, ya mungkin kita katakan, loh kok Tuhan marah-marah? Bisa jadi ya, bisa jadi. Mungkin kalau kita cerita kepada anak-anak, dia akan katakan, katanya Yesus tidak marah-marah. Ya. Bisa jadi, saudara-saudara. Kita harus mampu memberikan pemahaman kepada anak-anak. Sekali lagi, Yesus marah ketika peristiwa itu terjadi, karena Yesus mempertahankan kekudusan rumah Allah atau rumah Bapaknya. Yesus tidak mau diganggu-gugat oleh apapun juga, apalagi ya, dengan mengambil keuntungan-keuntungan dari orang-orang yang miskin. Jadi bukan tanpa alasan. Beda dengan kita, saudara-saudara ya. Beda dengan kita. Ketika kita lihat ada kotoran, mulai kita marah. Ini siapa sih kotornya nggak dibersihin? Akan seperti itu, saudara-saudara. Tidak bisa kita pungkiri. Tidak bisa kita pungkiri. Itu akan terjadi di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Atau misalnya jam pelayanan jam 9, sudah setengah 10, kenapa sih belum dimulai? Nah. Akan terjadi, saudara-saudara. Akan terjadi. Oleh karena itu mari, bersama-sama persekutuan orang percaya, persekutuan Pauk Dasana Indah pada hari ini, meneladani perjalanan kehidupan Yesus. Mempersiapkan diri menyambut, melihat bagaimana kesengsaraan Yesus melalui Paskah nanti. Kekudusan hatimu, nyatakan itu. Tunjukkan kepada kita bersama-sama dalam persekutuan bahwa saya siap. Saya hilangkan kebencian itu. Saya hilangkan kemarahan yang ada di dalam diriku. Karena saya mau hidupku, tubuhku sebagai rumah Allah yang dikatakan dalam Alkitab sebagai rumah doa. Itu akan terus menjadi rumah doa bagi saya. Gereja Pauk Dasana Indah akan terus kita pertahankan menjadi rumah doa. Rumah persekutuan yang kita tahu kekudusan Allah dimulai dari rumah Allah. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tugas kita mempertahankan kekudusan yang ada pada persekutuan kita. Baik itu persekutuan gereja secara fisik yang sudah berdiri tegak pada hari ini, kita pertahankan itu. Ya. Kita jaga kebersihannya. Berusaha untuk menghilangkan bahasa-bahasa yang kita tidak suka di dalam persekutuan seperti sekarang ini. Kita pertahankan itu. Dan selanjutnya, rumah doa, rumah Allah yang sesungguhnya yaitu hatimu, hati saya dan hati saudara-saudara. Kita pertahankan untuk bisa menjadi rumah bagi Allah kita. Saya percaya saudara-saudaraku, saya yakin ya, ketika kita terus merenungkan kehidupan kita ini bersama Kristus, ketika kita terus merenungkan bagaimana pengorbanan Kristus di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, secara pribadi, pasti kita akan terus hidup di dalam kekudusan.
Artinya akan menghilangkan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, agar itu bisa menjadi sebuah satu sukacita ketika kita bawa di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Kesimpulan dari perenungan kita pada hari ini, saudara-saudaraku, yang akan kita renungkan bersama-sama melalui pertanyaannya, apakah kita mau meneladani Yesus yang mempertahankan kekudusan rumah Allah? Apakah kita mau mempertahankan kekudusan rumah Allah, yaitu hatimu? Menjadi perenungan kita bersama-sama pada hari ini. Oleh karena itu, mari jadilah pengikut Kristus yang sejati, pengikut Kristus yang setia. Karena orang yang percaya kepada Kristus dengan sepenuh hatinya akan disebut pengikut Kristus yang sejati. Taat selalu dan lakukan kebenaran firman Tuhan seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Selamat merayakan Minggu Prapaskah ketiga. Tuhan memberkati kita. Amin. PKJ 255 menyambut atau merespon perenungan firman Tuhan, firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu kupegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Kita persiapkan hati kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kami boleh merasakan penyertaan-Mu dalam persekutuan kami. Kebenaran firman-Mu boleh kami renungkan bersama-sama Tuhan, yang selalu mengingatkan kembali kepada kami jemaat-Mu, agar kami menjaga kekudusan persekutuan kami ketika kami ada di rumah Allah, agar kami boleh menjaga kekudusan kehidupan kami melalui hati kami masing-masing, dan agar kami mampu meneladani kehidupan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari terkadang kami tidak mampu menjadi pelaku firman dengan baik, tetapi kami percaya Roh-Mu yang kudus akan terus memampukan kami untuk bisa membawa kami hidup sesuai dengan karya Tuhan, yaitu melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bapa di dalam surga, hamba-Mu mau berdoa dalam persekutuan ini. Hamba-Mu mau berdoakan kehidupan jemaat-Mu yang sudah boleh hadir dalam persekutuan Minggu Prapaskah ketiga. Engkau lihat dari ketinggian-Mu ya Tuhan, bagaimana kehidupan warga jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Mungkin mereka ada dalam pergumulan. Biarlah Tuhan bersama, Tuhan memampukan mereka, beri semangat, beri hikmat Tuhan, agar mereka bisa menjalani dan melalui setiap pergumulan-pergumulan hidup. Dan jika jemaat-Mu bersuka cita pada hari ini, biarlah Tuhan sempurnakan sukacita itu
dan akan mewarnai perjalanan hidup mereka selanjutnya. Mereka bahagia bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga mau berdoa akan kehidupan pergumulan jemaat-Mu semuanya, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Pergumulan tentang ekonomi, pendidikan, jemaat-Mu yang mencari pekerjaan, jemaat-Mu yang mencari pasangan hidup. Biarlah Tuhan terus melihat kehidupan mereka semua, bersama dengan mereka semua. Nyatakan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan mereka Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami tahu dan kami percaya Tuhan akan jawab sesuai dengan waktu Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, berdoa juga untuk parilan saya, janda, duda, yatim piatu, anak-anak yang sekolah. Biarlah juga Tuhan bersama dengan mereka semua, memberi kekuatan, memberi hikmat, kuat, sehat. Sehingga di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka selalu berjalan bersama Tuhan. Mereka hidup di dalam sukacita, bahkan apa yang mereka lakukan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berdoa kami ya Tuhan untuk anak-anak ke sekolah kami yang sedang mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam ujian sekolah mulai hari Senin. Terima kasih Tuhan. Kami pertaruhkan kehidupan pendidikan anak-anak kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan jauhkan dari mara bahaya, sakit penyakit yang mudah mengganggu kehidupan mereka. Biarlah dengan kuat dan sehat Tuhan, mereka boleh ambil bagian dalam ujian nanti. Sehingga apapun yang mereka kerjakan itu membawa keberhasilan dan sukacita, membahagiakan hati orang tua, terlebih membahagiakan hati-Mu Tuhan. Oleh karena itu, persiapan anak-anak kekasih kami yang akan ujian nanti, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, di dalam doa syafaat kami pada hari ini, hamba mau berdoa juga untuk saudara-saudara atau jemaat-Mu yang sakit dan dalam pemulihan. Bapak Penatua Sujito, Ibu Sri Lestari, Bapak Andre Liao yang sakit, orang tua atau oma, opung dari keluarga Bapak TJ Nainggolan, Ibu Ciong King Lim, Ibu Henik Adang, Ibu Marlis, dan Ibu Rosnauli Tondang. Ya Tuhan Yesus, apa yang menjadi pergumulan dari saudara-saudara kekasih kami yang sakit ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau akan terus bersama, Engkau tidak akan pernah tinggalkan dalam pergumulan sakit mereka, tetapi sebaliknya, tangan kasih-Mu Tuhan akan menjamah bagian yang sakit, akan memberkati kehidupan mereka, sehingga waktu Tuhan nanti, mereka akan menikmati sukacita melalui kesembuhan yang mereka alami. Apapun yang menjadi usaha yang mereka lakukan dalam proses pengobatan, dalam proses mencari kesembuhan, biarlah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan sendiri. Kami percaya Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapak di dalam sorga, kami juga bersyukur dalam persekutuan ini karena ada jemaat-Mu yang merasakan usia dalam kehidupan mereka dengan bertambahnya 1 tahun. Ibu Emauli Purba, Ibu Ita Tarigan, Saudara Ricardo Galingging, Ibu Lasma Sihombing, Saudari Anastasia Febriani, anak Peter Pasca Sebayang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya hari ini mereka bersuka cita Tuhan atas karya-Mu yang indah di tengah-tengah kehidupan pribadi mereka masing-masing. Dengan harapan biarlah dengan bertambahnya usia ini, akan kehidupan saudara-saudara kekasih kami akan semakin semangat di dalam Tuhan, akan semakin menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Dan akhirnya kehidupan mereka Tuhan akan hidup di dalam ungkapan syukur karena Tuhan mengasihi kehidupan mereka dengan usia ini. Terima kasih Bapak di dalam sorga, dalam persekutuan ini juga hamba-Mu mau berdoa untuk program pelayanan majelis, komisi termasuk diakonia di dalamnya. Pelayanan demi pelayanan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga program yang ada nanti Tuhan. Kami percaya setiap program ini akan dilakukan dengan penuh sukacita, dengan penuh bertanggung jawab setiap komisi, sehingga program-program ini Tuhan boleh membawa sukacita jemaat-Mu, bahkan boleh menyenangkan hati Tuhan, karena semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Program pelayanan BP POG, PGI, PGI Banten, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam sorga. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan terus bersama dengan pemimpin-pemimpin kami. Biarlah dengan berjalannya kepemimpinan ini ya Tuhan, bangsa Indonesia akan hidup di dalam damai dan sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Mungkin banyak pergumulan dari jemaat-Mu yang tidak bisa hamba sebutkan, tetapi hamba tahu
Engkau tahu semua pergumulan kami. Oleh karena itu hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan hamba percaya Engkau akan terus memampukan jemaat-Mu untuk bisa menghadapi setiap pergumulan-pergumulan hidup. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami. Inilah doa syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur 16 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan mengangkat pujian dari Hitung Jemaat 235 bait yang pertama sampai secukupnya. Ku dengar berkat-Mu turun. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun ya berkati aku pun. Bapa, jangan Kau lewati aku walau ku cemar, ku tak layak Kau dekati, namun rahmat-Mu besar. Aku pun kasihani aku pun. Mampirlah ya Juru Selamat, Kau dambaan hatiku. Aku rindu amat sangat mendengar panggilan-Mu. Aku pun, Yesus panggil aku pun.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa di dalam surga, Allah kami yang hidup, tak henti-hentinya dan tak putus-putusnya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih-Mu besar dan ajaib, kami bersyukur karena pagi ini kami boleh menikmati kasih-Mu melalui firman dan pujian yang kami naikkan kepadamu. Dan pada pagi hari ini, sekali lagi kami mengucap syukur karena kami diberikan kesempatan untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Berkati persembahan kami agar boleh menjadikan berkat bagi kehidupan jemaat di gereja kami. Berkati juga tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, agar diberikan hikmat dan akal budi sehingga persembahan ini boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Dimohon kesabaran sejenak untuk membacakan pokok-pokok warta minggu ini. Warta jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Persekutuan Okumene Umat Kristen di Dasana Indah ini dan berkeinginan untuk menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya, mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri kepada majelis yang bertugas. Yang pertama, kebaktian umum. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 WIB dan kebaktian hari ini Minggu 3 Maret 2024 dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Abdi Tanjikoti MTH sebagai pelayan firman, pelayan liturgi oleh Penatua Ibu Sri Purwanti, organis Saudari Kesia Karunia Labiro, kantorya Saudara Kefas Labiro dan Saudari Kaila Labiro. Operator laptop dan YouTube sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Yang kedua, kebaktian kategorial. Pertama, ibadah komisi anak dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7 WIB bertempat di gereja. Untuk hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, pelayan liturgi Kak Kaila, pelayan doa Kak Nani, pemain musik Ibu Irma Labiro dan Kak Ryan Metekohi, kelas Bethlehem Ibu Marli Sucito, kelas Nazaret dan Galilea Kak Kaila, kelas Yerusalem Ibu Irma. Mohon perhatian semua orang tua. Jadwal ibadah komisi remaja pada sore hari ini Minggu 3 Maret 2024 pukul 18 WIB bertempat di gereja akan dilayani oleh Pendeta Abdi Tanjikoti MTH, pelayan liturgi Saudara Daryl, pelayan doa Saudari Natasha Princess Lovely, pelayan musik Saudari Kerin Manpaung. Untuk hari Minggu depan tanggal 10 Maret 2024, pelayan firman Bapak Penatua Richard Rajasa, pelayan liturgi Saudari Seril, pelayan doa Saudari Gracia, pelayan musik Saudari Vino. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh kaum remaja. Jadwal ibadah Komisi Wanita pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2024 pukul 19 WIB bertempat di gereja. Pelayan firman adalah Bapak Pendeta Abdi Tanjikoti MTH, pelayan liturgi Ibu Ima Suryani, pelayan doa Ibu Yani Metekohi, pelayan musik Ibu Stella Laluan. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh komisi wanita. Yang keempat, jadwal ibadah tengah minggu pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 pukul 19.30 WIB bertempat di gereja. Pelayan firman Bapak Abdi Tanjikoti MTH, pelayan liturgi Bapak Penatua Richard Rajasa, pelayan doa Bapak Penatua Pralintas HP Adang, pelayan musik Bapak Penatua Eko Budianto. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh jemaat. Kelima, ibadah komisi Bapak dilaksanakan di hari Jumat tanggal 8 Oktober 2024 pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Bapak Kusnadi,
dengan alamat Blok UB 11 nomor 14. Pelayan firman Bapak Abdi Tansikoti MTH, pelayan liturgi Bapak Agustus Rajasa. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh komisi Bapak. Yang keenam, ibadah Komisi Pemuda pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 pukul 19 WIB jam 7 malam bertempat di Gereja Pelayan Firman Penatua Ibu Mida Limbong, WL Saudari Dinji Liau, PM Saudari Gracia Lekransi. Tema ibadah evaluasi rohani yang terdapat dalam Lukas 22 ayat 39 sampai yang ke-46. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh komisi pemuda. Ketujuh, Panitia HUT Gereja Pokda Sana Indah yang ke-34 sesuai dengan pembicaraan dan telah bersedia dalam pelayanan yang disampaikan, maka majelis telah memutuskan menunjuk Bapak Joko Triyono sebagai Ketua HUT Panitia Gereja yang ke-34. Susunan pengurus panitia lengkapnya akan kami bacakan minggu depan. Mohon perhatian dan dukungan doa dari seluruh jemaat, komisi, dan tim yang akan dipilih dalam susunan panitia lengkap dalam mempersiapkan ibadah dan perayaan HUT Gereja Pokda Sana Indah. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Selebihnya jemaat dapat membaca dalam warta yang sudah dibagikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari kita berdiri. Mengiringi perjalanan kita kembali ke rumah kita masing-masing nanti, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 370 baiknya yang pertama dan yang kedua, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan kita sudah dengar, kita renungkan bersama-sama. Tugas kita pada hari ini adalah kembali melakukan firman yang sudah kita renungkan bersama. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
jemaat disilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah minggu kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Disilakan jemaat bersaat teduh.